Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan berikutnya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, yaitu lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Sebab dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berhenti. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, bahwa hari ini kita dimungkinkan olehnya untuk memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan menghayati pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita, sehingga kita terus layak menjadi anak-anak ketebusan Tuhan. Karena itu hari ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karunia Allah mendatangkan pembenaran. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita suka atau tidak, kita mau terima atau tidak, taporai raka, TRK, tetapi yang pasti bahwa
adalah umat yang berdosa. Saya tadi mengatakan, kesaksian Alkitab mengatakan seperti itu. Dosa dari mana, saudara? Dosa turunan yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Adam. Ya, jadi kumpulkan dan indah. Kita suka atau tidak, diporai raka kahai raka, disadari raka kahai raka, tapi yang pasti bahwa kita lahir ke dunia ini, kita semua sudah menjadi pribadi yang berdosa. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan melalui kitab Kejadian pasal 3, bahwa kita semua telah berdosa melalui dosa Adam. Ya. Walaupun ini kadang menjadi diskusi yang hebat. Mengapa menjadi diskusi hebat, saudara? Karena ada orang yang memahami, nah ya kami Adam, kami gimana dosa lah. Tapi yang berdosa itu siapa? Istrinya Adam. Ingat pendeta Adam. Ada sekolah minggu bantu pendeta Hawa. Tapi kalau kita cermati Kejadian 3 ayat 6, saya menyimak di situ dikatakan dia memberikannya kepada Adam yang ada bersama dengannya. Bisa kita bandingkan dan kita baca kembali ayat 6 dari kitab Kejadian pasal 3. Berarti sama saja, ya. Berarti kalau ada bapak-bapak tak bisa membela diri lagi, wah, kami gimana dosa lah. Dosanya yang Hawa, nagoda iblis, nagoda ular. Saya baca di ayat 6 itu dikatakan bahwa Adam ada bersama dengan dia dan menikmati juga buah yang dilarang Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang berdosa karena dosa turunan dari Adam. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, iman inilah yang kembali dikatakan oleh firman Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus yang kita imani. Iman itulah yang mendatangkan pembenaran. Ya. Jadi bahwa kita telah berdosa, kita telah melakukan dosa. Saya katakan sumbernya tadi dari dosa turunan. Tetapi ingat saudara-saudara, kembali melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dinyatakan ada pembenaran dari Allah. Ini yang harus kita syukuri. Kita telah berdosa, entah kita mau, entah kita sadar, entah kita suka atau tidak. Tetapi inang madosa ki, tetapi melalui iman kepada Yesus, dan ini dogma, ini ajaran. Iman inilah yang memberikan pembenaran di dalam Yesus Kristus. Lalu apa kaitannya dengan bahan utama hari ini? Apa kaitannya dengan bacaan kita melalui Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11? Ternyata Bapak Ibu Saudara, pembenaran yang kita terima dari Allah itu harus diuji oleh berbagai pencobaan. Ya. Tapi saya tidak mau memakai kata pencobaan, saudara. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah cobai kita. Tapi yang benar adalah kita diberikan ujian. Kita diberikan ujian, kita digoda, kita
kebenaran untuk kita. Perenungannya sekarang adalah, bisakah kita memegang teguh pembenaran yang Allah nyatakan bagi kita? Makanya ada ujian, ada godaan, ada kelemahan kita. Karena itu yang terpenting adalah ketika kita digoda, ketika kita dipuji, ketika kita menikmati kelemahan-kelemahan itu, benarkah kita selalu mengingat apa yang Tuhan inginkan? Banyak orang, maaf ya, udah bang tuh tahu, lakukan itu cuma dosa nak. Apa tadi goda taruh? Saya selalu digoda dan lain sebagainya. Saya sudah berdoa Bu Pendeta, bahkan saya sudah jungkir balik berdoa dengan Tuhan. Ya, saya katakan seperti ini. Iya, memang mungkin ibu atau bapak berdoa, tapi bapak dan ibu tidak yakin pada kuasa Tuhan. Ya, ya sebab mau tahan nilai kuat. Tak ni mak sambal yang kita yang yakin. Jangan berdoa kalau kita tidak percaya. Ya, mengapa saudara? Karena zaman sekarang ini orang itu pintar sekali berdoa. Bahkan pakai di internet, pakai Google. Saya nanti disuruh doa makan ini. Padahal kamu coba ya, disuruh berdoa. Oke, samanya berkatilah makanan minuman ini. Sekalinya yang muncul nanti kopi dengan temannya. Laku oh, nanti tidak kau maksudku udah mulai. Aku tak ada, lain aku apa lembang saya tebok. Mau boleh. Ini banyak orang seperti itu, berdoa tetapi dia tidak yakin pada kuasa Kristus. Masa yang punah ladokan nih. Ya. Jadi kita belum yakin ini tuan rumah siapkan sup, siapkan bakso atau siapkan apa, kita sudah berdoa dulu kan. Tuhan, lakukan demokan dan tusuk manuk kampung. Wih, dijelaskan lo bilang pun. Ya. Beda dengan anak saya dulu waktu kecil. Nah, kalau kami ada ibadah, anak saya tahu dia laki. Ya, tapi kalau orang ibadah, mohon maaf ya, saya cerita sejarah anak saya kecil masih 2-3 tahun. Kalau masuk ibadah, duduk tenang ibadah. Habis itu dia turun. Susi bang foto bokir. Nah, Oma, kita mau air dan kami dulu masih di tenten, dikasih air minum sama tuan rumah. Tiba-tiba dia langsung tanya, Oma, DP piring gimana dan sekarang kalau dikasih tahu malu sendiri. Ya, dulu kalau kami ibadah, dia pura-pura kita air, kalau dia tanya, Oma piringnya mana? Kenapa? Tidak kami kuku kadang kan sebatang itu anak kiki. Nah, kenapa? Tidak. Nanti itu Oma dengan Opa itu penatua, nanti salah doa dia. Nanti didoakan makan minum, Oma cuma bersedia itu dah. Es krim, selera tinggi itu kan tuh anak king, ekonomi lemah. Ya, tidak mau minum es lilin, mau apa nak? Es krim. Tak emang nak tanda, tak es krim ini. Ya. Jadi sekali lagi soal doa, orang banyak pintar doa ya, tapi tidak yakin. Ya, Tuhan kami yakin peristiwa kebangkitanmu. Dan Tuhan nama aku malaikat teme. Latas semua teme dan aku mililik ko na mililik ko. Betul kaki. Maray na kita mereman ni. Setengah mati mau tahan temena. Akhirnya kena penyakit. Karena kenapa? Cuma tahu Yesus itu mati dan bangkit, tapi peristiwa kebangkitan itu belum menyatu dengan hidupnya. Ini penting saudara-saudara. Jangan punya sejarah jadi orang
tapi kita tidak benar-benar sungguh mau mengikuti Kristus. Nah, karena itu hari ini dalam peristiwa besar yang dirayakan oleh semua gereja, masa-masa Prapaskah yang pertama, hari ini kita diingatkan. Kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa menjalani kehidupan dalam suka dukanya. Semua itu karena kasih karunia Allah yang sudah membenarkan hidup kita. Pembenaran itu hanya karunia dari Allah. Nah, karena itu tugas utama kita di tengah semua godaan, di tengah semua ujian, di tengah semua kelemahan-kelemahan kita, mari kita tunjukkan kebenaran. Ya. Sudah tahu hari Minggu harinya Tuhan. Kenapa belum di gereja? Mau padi-padi tantuku. Padahal lendo nanina di pasar. Najuko pasar. Sampai ojek. Ya. Ini godaan sudah. Ya. Yang paling miris hati saya saat saya mau pergi melayani, nade itu anggota jemaat atau tosarani malah ia di rumah. Untung ni nak tak pakai kacamata letong supaya tak ketinggal tahu susto. Biasa pakai klakson. Buat hati-hati ya, kalau saya sudah klakson itu suara kenabian saya sudah jalan. Persoalan adalah lama apa nih mau tahu? Nakoon lo pinta naik haji lagi. Saya bilang iya karena Bapak yang bukakan jalan. Orang hari Minggu Bapak Kristen, Bapak bukannya pergi ibadah. Jangan suruh saya berdoa karena Bapak tidak yakin. Buktinya di mana? Tosarani kami. Tapi hari Minggu Bapak bukan di gereja. Ya, di sini puji Tuhan 3 kali ibadah. Kalau di tempat saya hanya 1 kali. Jadi saya hafal semua yang tidak di gereja. Saya bilang maaf ya Nek Pena, kalau sakit jangan dipanggil saya. Kamu bang di koordinator kelompok Mak Sambayang. Mak Sambayang kita tak yakin aku buang betul. Ya, hari Minggu bukannya ibadah asa iman, tapi hari Minggu kita ke pasar, kita ke sawah, kita pergi belanja dan lain sebagainya. Utamakanlah Tuhan yang sudah membenarkan hidupmu. Saya tidak katakan ya tidak apa minta mali mak pasar, tidak apa minta mali mak jama di rumah, sampai lagu mandek. Ini godaan pertama. Kita cermati godaan pertama kepada Yesus soal makan minum, soal perut. Ya, saya tidak mau bicara soal atas perut dan bawah perut. Ini soal perut. Ya, apalagi kalau saya buat begini, dan waktu si chatting atau Mas Eli itu mau pindah karena lapar, buka mikampai nih, inang lajari mah dako tuh, sama orang itu kadang dah puang, masih nggak abang kepikiran nih, Mas Eli itu mau pindah sama aku mana tangan dia ini, si chat opi, nanti enak sadari kumua lanjut kan agro. Puang matua kita sesama manusia bisa ngisi pakaian, tapi puang matua tak bisa. Ya, biar misalnya lama-lama khotbah terakhir itu malam mungkin ini tanggal 30 saya sudah perpisahan. Ya. Nah ini saudara, godaan pertama memang soal jasmani, soal makan minum. Tetapi mari kita mengingat kembali ketika Yesus digoda 3 kali oleh iblis. Apa yang Yesus lakukan? Dia berani menyerang iblis. Dia tidak mau bersentuhan dengan godaan itu, tetapi dia taat kepada Allahnya. Ia mau hidup sesuai dengan firman Allah. Memang berat bagi kita, tapi ingat saudara, kita punya Allah dalam Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita. Banyak godaan kita soal makan minum, soal harta benda. Saya baru dapat chat, aku udah tahu
ngapurai bangmo duta, maaf, minta duta, duit dan harta. Ya, duit dan harta, belum lagi jabatan, mintu namo apa di polalan. Ini ke depan ini kita kembali dalam ajang politik. Mengapa orang beramai-ramai berlomba-lomba? Karena mau jabatan. Jadi saya mau ingatkan jemaat Tuhan yang berapi-api, apalagi yang berduit-duit, jauhi pikir. Apalagi kalau kita tidak pernah melihat kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Saya dulu di Luhut Timur, saya ingat lima orang yang saya tolak. Saya bilang jangan ke sini. Saya tidak tahu itu berkampanye, tapi saya tahu berdoa buat Bapak Ibu. Ya, jangan bawa pulang itu amplop tak. Saya tidak terima juga di pastori. Cari suara di luar. Saya siap berdoa untuk semuanya, tapi untuk pakai cara-cara yang seperti itu saya tidak terima. Kita harus menyatakan kebenaran. Ya, saya dukung semua calon, tapi nanti di pos-pos tempat kita memilih itu kan beda suara kita. Namun ini bayar 5 juta, kesenga aku ditosok. Ya, ini ke depan ini kita rame. Untung saya sudah mengutasi jadi tidak sakit kepala aku dengan Pak Sanas. Siapa tahu lama caleg juga kan. Pensiun boleh. Iya. Saya tinggal 15 tahun dinas, jadi nanti 16 tahun ke depan lebih calon juga motong. Calon ibu DPR, ibu yang kerja di dapur. Ya. Saya kemarin dapat surat mutasi, saya sedih ungkapan anak saya yang kecil. Mama jauh lagi dari papa. Bisakah cuti bikin saja jadi DPR saja, anggota DPR? Bukan tidak ada pencalonan ini nak DPR. Tidak, mama di dapur saja. Jauh terus sama papa. Papa. Ya, saya bilang, saya sampaikan sama Sinode, anak saya ini berkumpul dengan tempat. Tapi itulah keputusan. Ya. Saya harus mutasi, saya diwalenkan lagi. Pak Pendeta masih dipaniki. Mudah-mudahan tahun depan Pak Pendeta terbang langsung. Ya, itulah suka duka, tapi itu juga bagian dari godaan ya. Saya sampaikan sama anak saya yang besar, mama cuti saja ya, atau mama selesai. Mama kasihan saya belum selesai. Daripada kita korupsi, daripada kita ini dan lain sebagainya, mama melayani dulu satu periode. Setelah itu kalau saya sudah selesai, mama istirahat jadi ketua DPR. Boleh semangat Pak Sambayan mau untuk anakku. Jadi saudara-saudara, godaan kita itu selalu ada. Kalau waktu kita dalam sehari adalah 24 jam, godaan kita juga sama waktunya. Siang malam iblis selalu menggoda kita. Tetapi mari selalu menyadarkan hidup kita. Saya ini sudah dibenarkan oleh Allah karena dosa-dosaku. Karena itu saya harus berusaha untuk hidup benar. Tidak bisa tidak. Berusaha hidup benar di tengah kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kalau anak-anak kelemahannya paling suka dipuji anak-anak. Orang tua kelemahannya apa? Suka jadi duta. Ya. Duit dan harta. Kelemahan yang lain banyak. Ada perempuan suka lihat-lihat suami orang. Ada laki-laki juga paling suka nikmati. Waduh, pemandangan indah ini. Suka lihat tapi istri orang. Itu kelemahan dan lain-lain sebagainya. Mari kita ingatkan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Berusahalah hidup benar. Agar penghayatan kita pada pengorbanan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh bermakna bagi hidup kita. Kata itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman-Nya
Mari kita bawa pulang firman itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menikmati Minggu Prapaskah yang pertama, dan kepada anak-anak sekolah minggu, selamat hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-68. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Tetaplah teguh dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuntun kami Tuhan untuk melakukan kebenaran di tengah berbagai godaan kehidupan kami. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam ujian, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.